Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu rahmat yang dirahmati Allah Taala. Ulama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, apa dari sarapan ini? Dari suaranya melirih. Padahal kalau juga ke panjenengan dengan penuh semangat. Tapi bukan ini kan, tujuannya biasa sepuh ini rotok lumo daripada setan. Kalau panjenengan, mohon maaf sebelum kita mulai, kalau mendengar salam. Kaidah salam itu kalau boleh saya terjemahkan, memberikan salam adalah mendoakan kepada orang yang diberi salam, dan doa itu terus menerus sampai kita ketemu lagi. Jadi kalau kita salam hari ini kepanggil oleh minggu ngajeng, berarti setiap langkah panjenengan saya doakan. Tapi ini panjenengan ketika kok diampun. Ya, insya Allah ini menjadi pengikat kita bersama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu muri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum saya mulai langsung bahasa Jawa ini, bahasa kulo boten roten gradul mungkin apa menambah kira sopan kulo ke Jumat panjenengan. Kulo ngaku bahasa Indonesia momon mungkin campur-campur iki. Yang penting saged dipahami. Awit tering mriki kulo namung ban serep Bapak Ibu. Nek ban serep niku mesti kualitasnya bukan semakin baik. Nah, gunakan namun sewanci-wanci. Kalau ini kalau dibawa biar kalih Ustaz Najib supados genteni gentos ban serep niku wau. Terus ban sing tanpa tinggu mungkin betul bos. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pagi ini mari tidak lupa saya di sini hanya saling mengingatkan kembali jumatan jamaah sekalian, pilih enjang menika pagi ini kula panjenengan sami termasuk orang-orang yang betul-betul dirahmati Allah SWT. Tidak semua saudara-saudara kita yang pagi ini mendapatkan rahmat yang luar biasa. Walaupun tidak ada 1 jam, insya Allah ini adalah merupakan bekal. Tidak semua orang hatinya mendapatkan rahmat dan pagi ini bisa mengkaji atau saling mengingatkan dalam hal kebaikan menuju ridha Allah SWT. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya di sini nanti hanya banyak cerita saja, mengingatkan ada sebuah renungan. Mari nanti kita renungkan bersama-sama. Ada sebuah renungan buat kita semuanya. Kalaulah kita
masih bisa sholat di belakang seorang imam, sholatlah Bapak Ibu. Selagi kita masih bisa sholat di belakang imam, di belakang seorang imam, marilah kita bersama-sama untuk selalu sholat menghadap Allah. Sebelum apa? Sebelum kita besok disolatkan di depan seorang imam. Ini sebuah ingatan, mengingatkan diri kita. Selagi kita masih bisa sholat menjadi seorang makmum, bisa sholat di belakang imam, mari kita bersama-sama untuk selalu sholat 5 waktu di 24 jam. Sebelum apa Bapak Ibu? Sebelum besok kita disolatkan di depan imam, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita sudah tidak bisa sholat. Kita sudah tidak bisa menghadap Allah, mendapatkan pahala bekal esok di kemudian hari. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kita sama-sama saling mengingatkan. Yang berikutnya, kalau kita masih bisa membaca Al-Quran, bacalah seperti hari ini insya Allah. Karena satu huruf saja dengan niat yang baik, dengan hati yang suci, artinya akan lebih baik. Sebelum kita memegang mushaf, hati kita sudah suci, termasuk adalah mengambil air wudhu terlebih dahulu. Pahalanya pasti maksimal. Tadi kita membaca berapa ayat? 203 sampai 206 atau 208 tadi? 203 sampai 206. Kalau kita hitung berapa huruf kita tadi membaca, banyak. Pahalanya sangat luar biasa. Kalau masih bisa baca Al-Quran, mari kita baca. Belajarlah sebelum Al-Quran dibacakan di depan kita yang sudah terbujur kaku dan tidak bisa bergerak. Bapak Ibu, selagi kita masih bisa kesempatan untuk membaca Al-Quran, mari bersama-sama kita baca, kita pelajari. Sebelum kita dibacakan di depan kita terbujur kaku. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalau masih bisa pergi ke masjid, berangkatlah. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk sholat. Kalau masih bisa pergi ke masjid untuk sholat, mari kita berangkat. Sebelum apa Bapak Ibu? Sebelum tubuh kita digotong ke masjid untuk disolatkan dan untuk yang terakhir kali. Mari Bapak, besar mana pahalanya? Berangkat ke masjid untuk sholat 5 waktu, sholat wajib. Sebelum kita digotong ke masjid hanya untuk disolatkan. Dan itu mungkin tidak berpahala, tetapi akan mendapatkan pahala yang luar biasa dan derajatnya paling tinggi, berangkat ke masjid untuk mengikuti, menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu. Renungan yang berikutnya, kalau masih bisa sedekah, kalau masih bisa sedekah, sedekahlah Bapak Ibu. Karena berapa banyak orang yang sudah mati, sudah meninggal,
minta sama Allah untuk bisa dihidupkan kembali. Dan apa janjinya Bapak Ibu? Dalam sebuah petikan ayat, wa asadaqo wa alaikum wa asadaqo wa alaikum minas sholihin. Ya Allah, hidupkanlah aku kembali sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Jangan sampai terjadi penyesalan seperti itu. Mari Bapak Ibu, beberapa renungan tadi bersama-sama kita introspeksi diri. Artinya kalau bahasa Jawanya metani dirinya sendiri, mencari kesalahan kita sendiri. Memang jauh lebih sulit Bapak Ibu. Seperti kiasan, ini biasa yang petan itu bapak-bapak atau ibu-ibu nih? Bapak-bapak, ibu-ibu nih. Tapi lebih banyak bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu nih, jauh lebih baik. Karena apa? Bahasanya metani. Berarti masih mau metani dirinya, mengkoreksi diri. Bapak-bapak ngaku gak tahu metani, berarti orang tahu koreksi diri. Berarti telah masih jauh lebih baik ibu-ibu. Bapak-bapak tadi nuduh ibu-ibu, berarti alhamdulillah. Semoga ini sebuah perkataan dengan jujur. Bapak-bapak berarti tidak pernah koreksi diri, metani diri sebenarnya. Tapi jangan terbalik ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang suka petan. Bahasanya metani diri. Jadi lebih baik itu petan ya sendiri. Petan sendiri itu bisa rambut. Metani rambut, belik kutu itu. Mesti itu tunggal lagi. Nah ini yang menjadikan nek kita koreksi diri tetapi tidak sepenuh hati, ya tadi petan metani diri isinya hanya mengoreksi, malah mengoreksi orang lain. Sekedar katanya ibu-ibu, Bu, panjenengan mawi petan sing dibahas apa Bu? Petan karo Bude, surah aku kok gua akan ini. Tolong Bude, sirah kula buka. Enten tumone napa boten? Sambil petan ngoten niku panjenengan sing direkom napa Bu? Insyaallah nek ibu-ibu mriki sing suka ngaosan mriki mestinya Bu, Bude, Bule. Jeng minggu pengawasan akbar. Sing direkom mesti saya. Jadi kan engko awake dhewe damel makmur apa Bu? Bude. Damel semen apa? Mugi-mugi seperti itu. Boten ngrasani tanggane. Kan lho Bude. Boten sampeyan siap. Maka tidak terus dosa. Insyaallah ibu akan begitu. Karena sampun mangertos. Nah, mereka sedikit renungan Bapak Ibu yang di awal waktu yang aku sampaikan kepada panjenengan sami. Mari bersama-sama memohon kepada Allah, selalu berdoa, selalu memohon perlindungan agar kita senantiasa terhindar dan bisa betul-betul merenungi apa yang tadi saya sampaikan. Mari bersama-sama. Pak sing tengah sing niki gak ada ilmu sing luwih dumateng panjenengan kok.
Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu ke inti, nanti inti saya itu hanya cukup 5 menit saja. Ini saya nggak lihat jam nanti berapa lama. Jamnya mungkin itu betul betul. Biasanya wonten, begitu beli wonten, kita temen kira. Buat dengan gimana? Berapa kali juga. Jadi ada sebuah cerita lagi. Semoga ini menjadi barokah di dalam masjid ini, Bapak Ibu. Ada sebuah cerita. Seorang ustadz bersama dengan santrinya di suatu kajian. Seorang ustadz minta tolong, ayo si fulan, tolonglah saya. Jawab dari santrinya, ada apa Ustaz? Siap, melaksanakan tugas. Seorang ustaz minta tolong kepada santrinya, ayo si fulan, saya minta tolong ambilkan timbangan di meja ruang belakang. Timbangan apa Ustaz? Di meja belakang ada sebuah timbangan emas. Bawa kemari. Santri mengambilkan timbangan di ruang belakang, ditaruh di meja Ustaz. Ini Ustaz, ini timbangan apa Ustaz? Ini adalah sebuah timbangan emas. Sebuah timbangan emas. Ayo si fulan, tanya Ustaz kepada santrinya. Ayo si fulan, timbangan ini adalah timbangan emas. Dan timbangan ini bisa maksimal sampai 500 gram. Bapak Ibu bisa menghitung nggak? Emas beratnya 500 gram. Harganya berapa? Kalau emas 10 gram itu tahu-tahu perlu kan ngitung 500 gram. Emas 24 karat 1 gram harganya berapa Bapak Ibu? Emas rageng itu paling mahal dari sini. Gini gareng, ini serikandi, ini bagong, gini bagong, gini bagong 1 gramnya berapa Ibu? Ibu-ibu ini katakan bapak-bapak kemudian sama emas dan kertas. Kecuali ibu bapak-bapak memberikan emas kagum istrinya baru tahu. 1 gram rata-rata berapa Ibu? 600. Kalau 500 gram, wah, berarti 600 kali 500. Pinter Ibu. Berapa? 6 kali 5 pinter? 30 berarti 3 juta. 300 juta. Timbangan ini adalah bisa menimbang berat emas 500 gram. Kalau emas 500 gram dengan 1 gramnya harganya 600 adalah bisa menimbang emas seharga 300 juta minimal. 300 juta. $300 juta. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau emas sudah ditimbang di timbangan ini 500 gram seharga 300 juta, akan
akankah timbangan yang tadinya bisa menghargai 300 juta apakah sepadan dengan timbangannya? Apakah ada yang mau timbangan ini dihargai dengan harga yang sama 300 juta? Menawi tawarke jembatan panjenengan sami, timbangan tadi bisa untuk menimbang emas seharga 300 juta. Nggih. Tanpa timbangan ini, emas ini tidak diketahui harganya berapa. Sangat berjasa sekali. Bisa dihargai 300 juta. Tetapi apakah timbangannya juga bisa dihargai seharga 300 juta? Bapak Ibu kesel betul? Pilih emasnya apa pilih timbangannya? Pilih emasnya. Berarti cerdas. Cerdas. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, di balik cerita ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Apa yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya? Ya. Ini bisa terbiasa saya sampaikan kepada anak didik saya. Saya didik di SMK di sini. Saya sering menyampaikan ini sebagai motivasi kepada anak-anak. Hai anak-anakku semuanya, ini saya ceritakan. Setelah itu saya ambil hikmahnya. Anak-anak tahu nggak ceritanya? Kenapa emas 500 gram harganya tidak sebanding dengan timbangan yang menghargai 300 juta? Ingat anak-anak semuanya, ini saya contohkan. Ingat anak-anakku semuanya, pelajaran yang bisa kita ambil, emas adalah diri kalian, anak-anakku semuanya. Kalian harganya adalah seharga emas yang sangat luar biasa dibandingkan dengan hanya seharga timbangan. Apa artinya? Anak-anak semuanya, kalian adalah generasi emas yang nanti akan membentuk negara ini menjadi negara-negara yang hebat, ibarat sebuah emas yang berharga ini. Emas adalah seorang siswa, seorang murid yang sedang belajar. Kalianlah yang sangat dihargai seperti emas. Maka jangan sampai kalian sia-sia. Timbangan itu siapa? Timbangan itu hanyalah seorang guru yang bertugas hanya ingin menimbang dan menimbang. Artinya apa? Tugas seorang guru hanyalah menimbang. Anak-anak si A, si B, si C sudah mempunyai kualitas berapa? Si A mempunyai kualitas 200.000, si B mempunyai 500.000. Sudah kompeten, sudah bisa, belum bisa, sedang dan sangat pintar. Tugas seorang guru hanyalah menimbang, memilah-milah. Hanya tugas seorang guru. Berarti kalau bisa kita ambil hikmahnya di kajian ini, siapakah yang menjadi emas? Jamaah semuanya. Panjenengan akan mendapatkan emas yang berlian yang luar biasa dari Allah SWT. Dan pesan, janganlah menjadi seorang ustadz yang tidak pernah belajar kembali. Jangan hanya menjadi sebuah timbangan yang tidak ada harganya.
Jadi janganlah naif, merasa di dunia ini paling pintar, merasa di dunia tidak mau ngaji. Saya juga masih kepingin seperti Bapak itu. Kajian ada di mana-mana, banyak waktu. Jangan merasa di dunia ini sudah merasa pintar. Ingat Bapak Ibu, di dalam Al-Quran disebutkan, seandainya air di lautan itu sebagai tinta, untuk menuliskan ayat Allah itu tidak akan pernah habis. Bayangkan Bapak Ibu, ilmu Allah itu sangat luar biasa di langit dan di bumi. Di Al-Quran juga disebutkan, seandainya air di lautan itu menjadi tinta yang bisa untuk menulis ayat-ayat ilmu Allah, tidak akan pernah bisa habis ilmu Allah untuk dituliskan. Jadi kalau naif lah, kalau seorang ustaz sudah tidak mau belajar, kalau sudah tidak mau belajar, berarti nanti hanyalah menjadi seorang timbangan yang tidak ada harganya. Kita harus terus belajar supaya kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan apa hadal. Apakah seorang ustaz tidak akan mendapatkan pahala? Mendapatkan. Tetapi ini adalah sebuah perintah, sebuah kesan supaya kita semuanya tidak merasa sombong untuk merasa yang paling pintar dan sudah tidak mau belajar. Ini Bapak. Ini renungan yang kedua. Dan intinya, saya nak suruh isi lama-lama nggak bisa Bapak. Karena di luar saya itu hanya bansel. Saya kepengennya isi itu hanya sedikit, tetapi bermakna dan bisa merasa pulang dibawa oleh-oleh. Selalu ingat, nanti kita saling mengingatkan. Pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah kutipan yang berjudul rezeki itu pasti tanpa salah alamat. Sebelum saya beberkan kepada Bapak Ibu, judul yang saya sampaikan ini bisa diresapi nggak? Bisa dimengerti nggak Bapak Ibu? Rezeki itu pasti tanpa salah alamat. Mari kita kupas bersama-sama. Semuanya sebuah renungan saja. Kalau rezeki itu diukur dari kerja keras kita, atau diukur dari kerja keras seorang hamba, maka seorang buruh bangunan yang akan cepat kaya. Kerja keras Bapak Ibu. Tidak semua orang mampu dan bercita-cita ingin menjadi buruh bangunan atau buruh kasar misalnya. Siang malam tanpa lelah. Saya terkadang Mary juga Bapak Ibu. Mohon doanya, istri saya sedang diuji oleh Allah SWT dengan sakit. Mohon doanya untuk kesembuhan dan kesempurnaan kesembuhan istri saya. Yang perlu saya ingatkan tadi, kalau rezeki itu diukur dari kerja keras. Ini kenapa saya tadi menyinggung terkait dengan rasa sakit. Beberapa waktu yang lalu itu saya terkadang Mary Bapak Ibu. Ibarat kata saya itu menjadi seorang pendidik, ngomong dari jam 7 sampai jam 4 sore. Ibarat kata yang orang Jawa itu lambene nganti doer.
Nek dihitung itu gajinya dibagi, nah, kita kerja 5 hari kerja, ya sekitar 23-24 hari, dibagi 24 hari gaji sebulan. Saya hitung-hitung, tak bandingkan saya. Ibarat kata sama-sama sekolahnya S1 misalkan, contoh sekolah 4 tahun, saya bandingkan seorang dokter yang sekolahnya juga 4 tahun. Pak dokter itu, saya konsultasikan istri saya yang sakit, hanya ditanyain, Bu ada keluhan apa? Enggak ada. Enggak ada rasa sakit, tidak. Yang disarankan apa? Hanya nafsu makannya masih kurang. Oh ya, urik. Tulisannya anak diwacot loh. Ini apa gitu? Ulah kocok bingung. Niki napa Pak Dokter? Kowe pun jenengan serahkan kasih narkotik ke pemudeng. Tak serahke ngoten mawon. Kula raos obat kalau nggak ketemu dokter gelalah, kebetulan istri saya itu obatnya sampai dipeseni dokter. Pak, mungkin kalau baca obat, tulisan obatnya kebetulan dari itu terus ada ketikannya dari ketikan komputer dari suster. Mungkin aku kaget ya, nebus obatnya. Kalau wis deg-degan. Angkanya depannya 9. Terus mburi jejer-jejer. Karena kebetulan saya ini sudah, karena pekerjaannya tadi gelidik dengan SMK itu yang mengharuskan di depan komputer hampir 24 jam. Saya itu sekarang dengan usia, nggak tahu dengan Pak Ustadz gimana ini? Sebentar, saya sebut saja. Pak Ustadz gimana? Sekarang usia buat pindah Pak? 70. Subhanallah. Kacamatanya sekarang plus berapa Pak? 2 sudah ada? 3. Betul. Ternyata kata optik, pegawai optik itu, Pak, usia itu akan menentukan berapa plusnya paningan kita. Tetapi itu bapak ibu yang dia terbiasa menghadapi sinar X, depan TV, depan komputer, depan laptop, yang kesehariannya depan HP, itu sempat kemarin saya tanyakan, Pak usianya berapa? Saya sudah 48. Setelah dicek, saya itu sudah plus 1,75. Ini pula yang tetap HP ini juga tetap foto gelang-geleng kan? Misalnya rambut geblek-geblek kan? Duit dong. Iya Pak, karena duit itu tulisannya besar-besar Pak. Jadi 50.000, ternyata 100.000 duit itu tulisannya cilik-cilik sebenarnya. Tujuannya apa? KJnya mudah dibaca. Contohnya seperti itu. Saya lanjutkan. Apa kata dokter tadi? Saya dikasih resep karena saya nggak bawa kacamata, ketikanya hanya kepen kertas kecil gitu. Tulisannya jumlah kepala 9. Tadi saya dipeseni, nanti aku kaget Pak. Radio obatnya. Terus saya bawakan. Saya deg-degan ya. Demoke kantong. Aku mau buka duit berapa? Tulisannya kepala 9. Pikir saya mungkin obatnya harganya 900.000. Loh pikirannya wis bener karuan. Terus di bawahnya ada konsultasi dokter. Konsultasi dokter itu kepala 3. Ternyata karena itu terus aku baca istri saya. Ini berapa? Kepala 9 ini. Istri saya, aku itu tambah deg-degan. Kok dia tenang ini? Pikiran saya 900.000. Ternyata berapa Bapak Ibu? Obatnya itu hanya 9.000. Masya Allah,
bahasa tadi loh Pak, harganya, menghargainya. Dokter tadi kepala 3 mengumi-umi berapa menit leh ngantri niku lah, Masya Allah, berjajar-jajar kayak gerbong kereta itu. Gue beberapa kecap dari seorang dokter. Konsultasi dokter itu harganya 300.000 hanya beberapa menit. Masya Allah. Obatnya nggak 9.000. Sampai mana tadi? Berarti rezeki Allah itu rezeki Allah tidak diukur dengan kerja keras, tapi dengan kerja cerdas. Selanjutnya, di orang kaya itu tidak diukur dengan kerja keras. Yang selanjutnya, jika rezeki itu ditentukan dari waktu kerja, seperti saya misalnya, pengumuman terus setengah itu absen, Ustaz gimana sudah merasakan terkungkung, dihitung dengan waktu. Jika rezeki itu ditentukan dari waktu kerja sepanjang hari, maka tukang warung kopi alias warung hit itu mestinya yang paling kaya di dunia ini, karena buka warung 24 jam. Kudune nek diukur dari kerja keras, nek rezeki dari Allah. Tuku kopi, leh ngopi 4 jam kan teh. Baik, payu di kopi regane 10.000 nggih, Pak. Insyaallah. Ya, maka tukang warung kopi yang 20 jam pelanggan akan mendapatkan rezeki paling banyak. Bahkan mampu mengalahkan yang punya McDonald atau warung-warung toko-toko yang sudah terkenal besar. Saya lanjutkan. Jika rezeki itu milik orang-orang pintar, maka seorang dosenlah yang bergelar panjang sampai berderet-deret, profesor, doktor, insinyur, fulan, MSI, MPD, PhD, pilih sekolah 100 tahun, mentanggung patung nih, Pak Ustadz gimana itu, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, mau S1 4 tahun, S2 tambah 2 tahun, mau S3 tambah 2 tahun, tambah profesor itu hanya sebuah pemikiran kehormatan saja. Sekolah paling mentok ya doktor, S3 ada, tapi profesor adalah bukan itu penghargaan atau sebuah penelitian yang menjadikan seorang profesor. Maka kalau dihitung cerdasnya, sekolah kurang 10 tahun, mestinya dosen itu orang paling kaya di dunia ini kalau diukur dari kepandaiannya. Ternyata tidak. Dosen itu biasa-biasa saja, mobilnya rodone lebih sekawan, mobilnya lebih tunggal atau kali, berarti tidak diukur dari sebuah kepandaian. Nah, itu langsung nggak sekolah sekolah terus pun. Oke, contohnya ada Pak. Jika rezeki itu karena jabatan, jika rezeki dari Allah itu karena jabatan, maka presiden dan rajalah orang yang menduduki 100 orang terkaya di dunia kalau diukur dari jabatan. Apakah pensiunan presiden sekarang kalau dihitung di Indonesia adalah termasuk di Indonesia
termasuk deretan puluhan orang terkaya di Indonesia? Tidak. Yang menjadi deretan adalah Abu Rizal Bakri, seorang pengusaha, Surya Paloh. Itu bukan seorang pejabat. Hilang ini konteks. Sudah cair. Hilang. Sambung. Saya percepat ya nanti. Ya. Ingat Bapak Ibu, rezeki itu tidak diukur seperti itu. Rezeki itu adalah karena kasih sayang Allah SWT. Mengajar lagi janganlah mengajar jumlahnya, tapi adalah mengajar barokahnya. Ini yang diriwayatkan oleh Abu Thalib. Meskipun lari, maka rezekimu akan tetap mengejarmu. Ingat Bapak Ibu, miskin dan kaya sudah diatur Allah SWT, sudah digariskan. Ini tak cucuk mohon. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya di masa lalu, selalu gagal jadi seorang miskin. Ini sebuah kisah. Di zaman Rasulullah, di suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, mengumumkan. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata, mengumumkan kepada Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya. Wah, ini repot ya. Nah, makanya Bapak Ibu, nah suge, orang pengen suge, semua orang pengen kaya. Cukup nopo mawon. Jadi suge mana? Ya, ini ada sebuah pesan dari Rasulullah. Abdurrahman bin Auf itu zaman masanya para sahabat seorang yang kaya dan luar biasa. Ini karena orang yang paling kaya akan dihisab paling lama. Oke, rezekimu, mobilmu gopo, keretamu gopo, pesawatmu gopo, dihitung. Aku kari di, nganti kari. Sing miskin-miskin dah, miskin sing hisab apa? Belum surga. Tuh. Maka mendengar itu Abdurrahman bin Auf berpikir keras, bagaimana agar bisa menjadi seorang yang miskin supaya dapat masuk surga lebih awal dari orang-orang miskin. Karena rezeki itu tidak akan salah jalan, tidak akan salah alamat. Ini sebuah kisah. Setelah perang Tabuk, kurma di Madinah yang ditinggalkan sahabat menjadi busuk. Perang Tabuk, akhirnya kurma panen raya menjadi busuk, lalu harganya jatuh. Nah, ini kesempatan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menjual semua hartanya, kekayaannya. Udah zaman dulu itu emasnya, dirhamnya, itu uangnya, terus binatang peliharaannya, semua kekayaannya dijual kabeh karena dia kepengen jatuh miskin. Kesempatan Abdurrahman bin Auf ini menjual hartanya untuk apa? Untuk membeli kurma yang sudah busuk kan. Ngomong di sini itu panen kelam buat panen raya, nanti gua didol rapain, wong sugih, balik kalau merasa utang itu apa? Karena orang baik, supaya
dia pengen miskin juga zaman dulu. Nah, hartanya untuk membeli kurma busuk. Akhirnya bangga, alhamdulillah, sama-sama alhamdulillah. Para sahabat yang tadinya panen raya kurma harganya jatuh, tadinya pengen dapat uang, nggak jadi dapat uang. Akhirnya dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga yang tinggi, dengan harga kurma yang normal. Nah, busuk, kalau busuk ini kayaknya siji regane Rp500, siji dituku 10.000. Alhamdulillah. Sing ditolong ya alhamdulillah. Sing duwe kuwi alhamdulillah duwe kurma. Abdurrahman bin Auf juga alhamdulillah. Aku gak sido payah dadi miskin mlebu surga dan duluan. Karpe. Ternyata ceritanya seperti apa? Semua sama-sama bersyukur karena semuanya diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Tak jujur mawon. Masya Allah hebatnya ini. Coba kalau kita pikir, kalau kita diuji sedikit saja, itu kita sudah mengeluh, ini manusia. Karena iman kita, keimanan kita masih cekak. Diuji apa saja sudah ngeluh, sakit terus ngeluh, urung lesu, terus rezeki ini dagang biasanya untuk 1.000 ini untuk 20.000, pangan luar bopo. Kudunya mikirnya kan, ini sebelum kadaluarsa dari sedekah. Nanti akan mendapatkan dari seberapa yang kita sedekahkan. Insya Allah akan terjadi. Karena rezeki tidak salah-salah. Namun Masya Allah, ini tiba-tiba di zaman itu tiba-tiba datang utusan dari zaman membawa berita raja zaman itu mencari kurma busuk. Raja zaman ini nenek seorang presiden. Karena apa? Rupa-rupanya di zaman itu di negara sana sedang terjangkit wabah penyakit yang menular. Nah, Indonesia apa? Kena COVID. Nah, ini penyakit yang luar biasa. Ternyata obatnya apa? Obatnya kurma busuk. Pemerintah Indonesia membeli. Punyanya siapa? Pemerintah zaman membeli punyanya kurma busuk yang sudah berton-ton dibeli oleh Abdurrahman bin Auf tadi. Obatnya itu raja itu ternyata apa? Abdurrahman bin Auf dengan harga berapa? 10 kali lipat harga kurma biasa. Yang tadinya nanti kalau dituku 10.000, padahal kalau gosok, kalau busuk dituku 10.000. Ternyata pelan busuk itu adalah sebuah obat penyakit penular. Dituku uangnya harganya 10 kali lipat, berarti berapa? Pelan siji regane 100.000, Bu. Mau nih gede tuku 10.000 didol dari 100.000. Saya ini berton-ton. Wah, duitnya kira miliar bisa. Akhirnya apa? Subhanallah, rezeki tidak kemana tadi. Yang tadinya Abdurrahman bin Auf kepingin miskin, kurmanya dituku iso ora iso kudu dituku karo negara zaman tadi karena terjadi penyakit. Dituku 10 kali lipat, tadinya kepingin miskin, dunyane mau tak dol, dunya tak dol tak dadi 1 miliar, tak tuku kurma busuk kabeh 1 miliar. Sekarang dilipatkan, dituku wong meneh. Aku jen 1 miliar tak tuku pelem bosok 10.000 dijini. Bareng tak dol dituku dienggo obat nek. Ora tawar-menawar, pelem siji tak hargai 100.000. Bayangkan. Namanya rezeki, Bapak. Ternyata Abdurrahman bin Auf semakin kaya atau semakin miskin? Masya Allah. Keikhlasannya kepingin miskin, menghargai para sahabat supaya dia tidak hidup terlunta-lunta karena tadi gadang-gadangnya ini yang
tumbas ternyata jatuh tonggoe dikei moh dan kadol ngendi Bapak Ibu. Nah zaman semono seperti itu. Ternyata dengan ridho Allah tadi jalan rezeki tidak salah jalan. Ternyata kepingin miskin malah. Nah, baik sampai di situ dulu Bapak Ibu. Insyaallah malah kesuwen ini. Mohon maaf kita ambil lembar sedikit Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita renungi, banyak sedekah, banyak belajar, tetap istiqomah. Ini yang bisa kita serap bersama-sama. Bapak Ibu, mohon maaf, ini mana rekor ini ya, ngaji kok suwe men. Nggih. Monggo Bapak Ibu, makaten ingkang saya aturaken pilih kathah keletakan ngatur menika estu saking kula piyambak. Semoga Allah bisa mengampuni apa yang salah saya ucapkan, dan kalau memang ada benarnya insyaallah itu betul-betul datangnya dari Allah SWT. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kirang mohon maaf bila terlalu hidayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.